Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang peradaban Mesopotamia. Mesopotamia adalah nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi negara Irak. Mesopotamia berasal dari kata mesos tengah dan potamos sungai. Herodotos menyebutkan bahwa Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sebagian besar di wilayah Mesopotamia berupa gurun pasir, gurun Nafud, dan gurun Arnon. Dengan adanya Sungai Efrat dan Sungai Tigris merupakan berkah bagi Mesopotamia. Saat musim hujan, Sungai Efrat dan Sungai Tigris menimbulkan banjir dan lumpur yang diluapkan oleh sungai tersebut menyebabkan tanah di Mesopotamia menjadi subur. Suburnya tanah di Mesopotamia mendorong bangsa Sumeria berimigrasi ke Mesopotamia. Berbagai bangsa silih berganti menguasai wilayah Mesopotamia. Bangsa-bangsa tersebut antara lain bangsa Sumeria, bangsa Semit, bangsa Assyria, bangsa Amori, dan bangsa Persia. Sebagian besar peradaban yang berkembang di Mesopotamia bergantung pada hasil pertanian. Untuk mengelola tanah pertanian dan mengembangkan peternakan, bangsa Sumeria membangun beragam waduk dan saluran irigasi. Untuk mengairi pertanian, bangsa Sumeria menggunakan timbal yang dipasang pada batang kayu panjang yang diberi pemberat. Alat tersebut sangat efektif untuk menaikkan air dari sungai ke penampungan yang lebih tinggi. Bangsa Sumeria sudah mengenal sistem pembagian kerja dan sistem pemerintahan. Bangsa Sumeria terbagi dalam beberapa kelompok yang ahli dalam bidang tertentu seperti petani, pedagang, juru tulis, pendeta, prajurit, dan bangsawan. Kepercayaan sebagian besar penduduk Sumeria menyembah Dewa Marduk dan Dewa Enlil sebagai dewa utama. Untuk memuja dewa tersebut, penduduk Sumeria membangun kuil yang berbentuk zigurat. Zigurat termegah dibangun pada masa kerajaan Babilonia Baru. Zigurat dibangun 7 tingkat dengan tinggi 90 meter. Tiap tingkat dilapisi dengan batu bata berwarna. Di puncak zigurat terdapat kuil Marduk yang dilapisi batu bata berwarna biru dan imel. Sekitar 5.000 tahun lalu, bangsa Sumeria menemukan roda. Roda merupakan penemuan mekanik paling besar sepanjang sejarah. Dengan adanya penemuan roda, manusia dapat mengembangkan pemuatan gerobak, kereta perang, mesin, kereta api, dan mobil. Dengan adanya penemuan roda tersebut, membuktikan bahwa bangsa Asia sejak ribuan tahun lalu memiliki kebudayaan yang maju. Selain roda, penemuan terbesar bangsa Sumeria yang paling berharga bagi peradaban manusia adalah tulisan. Pada awalnya, bangsa Sumeria menggunakan tulisan gambar untuk mencatat harta pribadi. Dalam perkembangan selanjutnya, juru tulis Sumeria mengubah tulisan gambar menjadi cuneiform atau huruf paku yang mampu mengungkap gagasan abstrak. Juru tulis Mesopotamia menuliskan aksara paku di atas lempeng tanah liat yang setengah basah. Setelah lempengan tersebut ditulis, kemudian lempengan dijemur hingga kering. Adapun pena yang digunakan untuk menulis terbuat dari batang gelaga. Walaupun peradaban Mesopotamia sudah runtuh ribuan tahun lalu, tetapi pengaruh peradaban Mesopotamia masih bisa dirasakan hingga saat ini. Dari hasil pemikiran bangsa Sumeria, muncul beberapa peranti pokok. Berikut peranti pokok peradaban bangsa Sumeria yang masih berpengaruh terhadap dunia hingga saat ini. Yang pertama, sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Dengan dasar penanggalan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu dalam setahun menjadi 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Yang kedua, sistem tulisan praktis yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Yang ketiga, perhitungan seksadesimal yang menjadi dasar perhitungan per 60-an. Atas dasar perhitungan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu menjadi 60 detik, 60 menit, 24 jam, dan 12 bulan. Keempat, teknologi roda yang menjadi dasar perkembangan peralatan mekanik seperti katrol, gerobak, kereta kuda, lokomotif, dan mobil. Dan yang kelima, kode hukum atau undang-undang tertulis yang dapat memberi jaminan keadilan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.